Pemirsa, pasca dilanda gempa bermagnitudo 6,2 di wilayah Sulawesi Barat, saat ini proses evakuasi juga masih terus dilakukan oleh warga. Dan kemudian untuk saat ini kita juga akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari salah satu lokasi dapur umum. Ada Samsul Ma'arif di wilayah Sulawesi Barat. Ada Samsul Ma'arif di Mamuju, Sulawesi Barat. Samsul Ma'arif, silakan dengan laporan Anda. Iya, Maria dan pemirsa, di pagi tadi kami di dapur umum, saat ini kami berada di posko SAR gabungan karena memang lokasi antara dapur umum dan posko SAR gabungan itu satu lokasi, yakni di posko gubernur. Di sini semua ada Basarnas, ada TNI, kemudian dinas sosial digabungkan menjadi satu tempat. Dan di belakang saya ini adalah posko SAR gabungan. Di sini tadi dari pantauan kami, tim SAR gabungan sudah melakukan sejumlah persiapan untuk kembali melakukan operasi pencarian pada hari ini. Informasinya ada 8 sektor yang hari ini ditetapkan menjadi titik pencarian di hari ketiga pasca gempa. Namun untuk mengetahui seperti apa peta-peta pencarian pada hari ini, saat ini sudah bersama dengan kami Kasih Ops Basarnas Mamuju dengan Bapak Fatur. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Pak, tadi saya melihat sudah ada persiapan-persiapan nih untuk melakukan pencarian. Ya. Nah, hari ini titik-titik pencarian di mana saja, Pak? Ya, jadi kami untuk pencarian kami bagi ada 5 sektor sesuai dengan gambar. Ya, itu ada 5 sektor yang kita sudah rencana operasi SAR kita. Untuk sektor itu mulai dari sektor EFGHJ. Jadi ada 5 kekuatan personil terdiri dari Basarnas dan seluruh potensi SAR yang ada kurang lebih 150 orang. Jadi masing-masing sektor itu kita bagi rata-rata 30 orang, kemudian dia bergerak. Dan kami sudah melakukan asesmen di awal dan kemudian tim yang bergerak menuju ke lokasi yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada EFG dan HJ yang kita sebut bahwa kalau E itu berada di umumnya di Kanwil Agama dan sekitarnya di teritorial E, kemudian F itu di Hotel Mutiara dan sekitarnya, kemudian di G itu Taspen dan sekitarnya, di H itu RS Rumah Sakit Umum dan sekitarnya, dan yang terakhir adalah EFGHJJ itu di posko utama di kantor gubernuran dan sekitarnya. Jadi mereka akan melakukan proses evakuasi dan asesmen. Kalau memang dia akan menyisir step by step, kemudian memeriksa bangunan dan akan meng-cross-check, recheck and recheck balance untuk melakukan pemeriksaan di setiap titik yang diduga terjadi runtuhan gempa, dan kita akan berkoordinasi dengan masyarakat apabila memungkinkan ada korban jiwa yang mengalami musibah tersebut. Kalau untuk sampai kemarin ada 39 Pak yang ditemukan meninggal. Terus seperti apa data terbaru yang dimiliki oleh tim Basarnas hari ini, Pak? Ya, untuk data saat ini, untuk update data lagi kita sinkronisasi data supaya untuk keluarnya untuk jumlah meninggal ini fix. Jadi untuk sementara kami berkolaborasi baik dari pihak rumah sakit, dari posko induk, dari posko induk serta Basarnas, kita akan rekapitulasi data supaya tidak ada data yang simpang siur. Jadi sementara data ini lagi difikskan untuk berapa total yang sudah meninggal dunia pada saat ini. Iya. Pak, itu kemarin ada lokasi yang sudah ada temuan, ada di Jalan Wahab Asasi, itu ada 3 orang yang kemarin ditemukan, Pak. Terus kemudian hari ini apakah ada laporan-laporan warga terkait titik-titik yang dicurigai masih ada korban yang kemudian tertimbun, Pak? Ya, sampai saat ini kami masih menunggu laporan untuk bagi warga Kabupaten Mamuju untuk melaporkan ke kita apabila ada warga yang kehilangan, yang belum ditemukan, yang tertimpa gedung runtuhan bangunan akibat gempa yang terjadi. Sampai saat ini kami masih menunggu titik-titik apa lagi. Namun walaupun tidak ada laporan, tetap kita melakukan asesmen, pemeriksaan lebih lanjut terhadap bangunan-bangunan yang gedung runtuh. Jika memungkinkan terdapat korban tetapi belum dilaporkan seperti itu. Dengan bantuan ada Kinen dan baik dari Polri maupun dari teman-teman potensi SAR untuk melakukan bantuan unsur di lapangan. Baik, Pak Fatur.
Tadi saya melihat ada 9 persiapan, kemudian dibagi menjadi 8 tim ini. Berapa personil Pak per tim yang dikerahkan? Apakah ada jumlah maksimal kah atau semua diserahkan di satu titik? Ya, kami sesuaikan dengan jumlah peralatan yang ada dengan kondisi alat transportasi. Jadi kita bagi dalam satu tim itu 30 sampai 35 step plus dengan peralatan ekstrikasi untuk korban reruntuhan seperti itu. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan masih ada lokasi-lokasi tambahan nantinya Pak ya? Ya, betul Baik, sekali. baik, terima kasih Pak Fatur atas kesempatannya. Maria, itu tadi seperti apa peta pencarian yang sudah dibagi pada hari ini, ada 8 sektor tadi yang dijelaskan, dan tentunya kita berharap pada tim SAR untuk terus semangat melakukan pencarian. Memang meskipun tadi dijelaskan meskipun tidak ada laporan-laporan warga yang belum ditemukan hingga saat ini, namun tim SAR gabungan, TNI, Polri, tim SAR sendiri dari berbagai wilayah, dari berbagai provinsi, ada dari Sulawesi Selatan. Tadi kami melihat juga ada dari Timika yang ikut bergabung untuk melakukan pencarian pada hari ini. Dan ini tentunya tadi mereka sudah mulai berangkat dan nantinya masih akan ada laporan-laporan seperti apa perkembangan terbaru terkait dengan pencarian yang akan dilakukan hari ini. Itu dulu Maria, saya kembalikan dulu sementara ke Anda di Jakarta. Iya, Samsul, proses pencarian kan masih dilakukan hingga saat ini. Ada tidak sih kendala-kendala yang kemudian dialami oleh pihak Basarnas? Iya, jika kemarin kami menyaksikan seperti apa proses pencarian yang dilakukan pada saat itu, memang umumnya kendala-kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan adalah biasanya potensi atau tim-tim SAR yang ingin masuk ke dalam reruntuhan bangunan terhalang dengan besi-besi beton. Reruntuhan besi-besi beton, jadi tidak jarang upaya evakuasi dilakukan harus menggunakan bantuan alat berat berupa eskavator seperti itu. Namun mereka tentunya harus berhati-hati, tetap berhati-hati ketika mengambil puing-puing karena dikhawatirkan jangan sampai ternyata pergerakan dari eskavator tersebut justru memperburuk rute atau medan ketika akan melakukan proses evakuasi. Selain menggunakan alat berat seperti eskavator, kami juga kemarin melihat seperti apa prosesnya. Tim SAR gabungan menggunakan gergaji mesin untuk memotong besi beton untuk menciptakan ruang sehingga tim SAR bisa merayap masuk untuk mencari atau menarik jika ada korban yang masih tertimbun di bawah reruntuhan. Dan tadi juga dijelaskan bahwa tim SAR gabungan ini sudah dibantu dengan K9 untuk melakukan upaya pencarian. Tentunya memang jika kami melihat seperti apa bentuk dari runtuhan ini memang sangat menyulitkan tim SAR gabungan untuk melakukan proses pencarian. Dan infonya hari ini selain bangunan-bangunan yang rubuh untuk menjadi sasaran pencarian, perumahan kecil yang terdampak dari gempa ini akan menjadi sasaran dari tim Basarnas gabungan untuk dilakukan pencarian, karena meskipun belum ada laporan-laporan warga, namun tadi kami mendengar bahwa seluruh lokasi yang berada di tiap-tiap sektor yang sudah ditentukan akan disisir sepenuhnya oleh tim SAR gabungan untuk dijadikan sebagai lokasi pencarian. Tadi kami melihat ada Kepala BPBD Doni Munardo yang tiba di tempat ini, namun sepertinya belum bisa kami temui saat ini. Nantinya kami akan mencoba untuk meminta kesempatan kepada Bapak Doni Munardo apakah bisa memberikan sedikit penjelasan terkait dengan peristiwa gempa Mamuju ini, Maria. Samsul, Pak Arief, kita ketahui bersama untuk kantor gubernur kan kemarin menjadi salah satu lokasi terdampak paling parah dari adanya gempa ini, dan kemudian juga untuk saat ini dijadikan sebagai posko utama. Kondisinya seperti apa saat ini, Samsul? Ya, benar sekali Maria, untuk di kantor gubernur, di bagian depan dari kantor gubernur ini memang rubuh. Jika kami melihat bangunan yang rubuh ini adalah seperti hall-nya seperti itu, yang rubuh ambles ke bawah. Kondisi ini membuat selain itu bangunan-bangunan yang ada di belakang dari pantauan kami juga banyak yang mengalami keretakan seperti dengan di bagian belakang dari kantor gubernur Provinsi Sulawesi Barat ini. Meskipun demikian,
di wilayah atau area kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat ini digunakan juga sebagai posko pengungsian. Ada lebih dari 1.000 warga yang mendirikan tenda di bagian belakang dari kantor gubernur, mendirikan tenda pengungsian di kantor gubernur. Selain dari posko-posko pengungsi, ada banyak posko di sini. Ada posko dari dinas sosial, kemudian Tagana tadi kami juga melihat di belakang. Memang lokasi ini rencananya dijadikan sebagai posko induk, termasuk dengan komando operasi penanganan. Kemudian di dalamnya akan ada dapur-dapur umum yang disiapkan. Nantinya ada 2 dapur umum yang disiapkan di sekitar tempat ini untuk mengcover seluruh jumlah pengungsi, karena memang informasinya untuk wilayah menjadi titik-titik pengungsian tersebar di Kota Mamuju. Di Kota Mamuju ini lebih dari 100 titik pengungsian, itu hanya di dalam Kota Mamuju saja, dan di luar Kota Mamuju juga banyak lokasi-lokasi pengungsian. Jika tadi pagi kami sempat berbincang dengan Kepala Dinas Sosial yang menyatakan bahwa setiap harinya mereka harus memasak belasan ribu bungkus makanan untuk memenuhi seluruh kebutuhan para pengungsi. Diantaranya sebagian ditujukan kepada pengungsi-pengungsi yang ada di tempat ini, kemudian selebihnya dialokasikan ke titik-titik pengungsian. Mungkin itu dulu, Maria, kita kembali ke Anda. Ya, terima kasih Samsul Ma'arif atas laporan langsungnya dari Mamuju, Sulawesi Barat. Pemirsa, pasca dilanda gempa bermagnitudo 6,2, pasokan listrik di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat masih terganggu. Saat ini, petugas PLN Mamuju, Sulawesi Barat masih terus berupaya memperbaiki tiang-tiang listrik yang tumbang akibat gempa. Selain itu, kabel-kabel yang putus dan juga berjatuhan di jalan pun terus dibenahi oleh petugas. Ditargetkan pemirsa dalam 2 hari ke depan di PLN, instalasi listrik di Mamuju ini dapat kembali normal, dan hingga kini aliran listrik di ibu kota Sulawesi Barat ini masih padam.